Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kita bertemu kembali di kelas praktikum GeoGebra pada pertemuan terakhir di pertemuan ke-8 dengan pembahasan tugas mandiri yang sudah dikerjakan kemarin. Jadi hari ini kita akan bahas satu-satu tugas mandiri yang sudah dikirimkan. Kita langsung aja. Kita coba lihat ya yang paling atas dulu. Tuh, Salmianti ya. Ini teladan juga ini, yang pertama kali mengirim ini. Jadi patut diapresiasi. Jadi kita pertama bahas untuk Salmianti. Kita buka dulu untuk tugas 1 GeoGebra-nya. Bisa maju ke depan untuk menjelaskan sedikit. Di depan sini Pak? Ya di sini sekalian. Bisa dijelaskan ini motif dari. Saya lupa ya Pak nama motifnya. Coba kita lihat dari PDF. Jadi motifnya dari Toraja ya? Ini motif apa? Kain atau dari? Ini biasanya motifnya digunakan di kayak ukiran di atap rumah gitu Pak. Di atap rumah terus di bangunan-bangunan. Jadi apa aja yang ada di sini? Jadi unsur atau bangun geometri yang digunakan atau yang terdapat pada motif Papolo Sampang ukiran Toraja, yang pertama itu ada bangun persegi, yang kedua segitiga, unsurnya yaitu yang pertama unsur garis, kemudian yang kedua unsur sudut, dan yang ketiga unsur bidang. Nah, transformasi geometri yang digunakan yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan.
juga bisa ya, ini kan ada semakin membesar ya segi 4-nya, kan ada bisa dilatasi dengan ke perseginya. Kita coba lihat yang tugas keduanya. Jadi ini nama medianya apa? Nama medianya itu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jadi yang di sini terdapat dua lingkaran. Yang pertama lingkaran A yang warna merah, yang kedua lingkaran B yang warna kuning. Jadi jarak antara kedua lingkaran tersebut itu AB atau yang biasa disebut D, disimbolkan dengan D. Kemudian untuk jari-jari lingkaran besarnya ya disimbolkan dengan R besar. Kemudian jari-jari lingkaran kecilnya yaitu R kecil. Kemudian panjang garis GC itu R besar dikurangi R kecil atau jari-jari lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Nah, untuk mencari panjang dari garis singgung persekutuan luarnya itu kita lihat di garis ruas garis CD. Nah, ruas garis CD itu kan terbentuk segitiga kan, CDG itu terbentuk segitiga siku-siku, sehingga untuk mencari panjang ruas garis CD itu kita gunakan Pitagoras. Jadi yang sisi miringnya yaitu GD yang warna hijau garisnya yang sejajar dengan AB, kemudian alasnya yaitu GC. Jadi ini tujuannya mau menghitung jarak panjang ini garis singgungnya. Garis singgungnya. Mungkin bisa ditambahkan ya untuk hasil, karena ini ada perhitungan ini yang hijau berarti slider untuk ini jarak pusat lingkaran. Iya. Baru yang merah Jari-jari jari-jari yang merah, lingkaran merah, yang kuning jari-jari lingkaran yang kuning. Jadi tujuannya mau menghitung panjang ini ya, garis ini. Iya, panjang garis singgungnya kalau jarak dari titik A ke B itu berbeda. Kalau misal jari-jari yang lingkaran besarnya 5, berarti garis singgungnya kan berbeda. Tujuannya kan ini kan? Iya. Mungkin bisa ditambahkan juga untuk hasil akhirnya tuh berapa itu untuk jaraknya. Berarti dihitung ya Pak? Dikasih kayak contoh soal. Kan ini ada slider-slidernya untuk nilai-nilainya kan. Kan kita geser-geser untuk slider kan. Jadi misalkan untuk yang jarak segini kan nanti pasti nilainya berubah kan. Mungkin bisa ditambahnya teks hasil akhirnya aja. Kan tujuannya kan mau menghitung panjangnya kan. Iya. Jadi mungkin bisa ditambahkannya mungkin untuk nilai-nilai segini panjangnya sekian gitu. Oke, mungkin bagus ya, sudah cukup jelas. Mungkin kita kasih kelas dulu untuk menampilkan untuk tugas GeoGebra-nya. Yang kedua ada Freska.
Priska bisa maju kan ke depan. Mungkin bisa yang tugas pertama. Untuk tugas pertama di sini saya membuat motif kesenian dari Toraja, yaitu namanya motif Pasala Bidi Tomoki. Nah, biasanya motif kesenian ini dipakai saat berada di dinding rumah. Terus untuk unsur geometri yang digunakan di sini yang pertama ada persegi dan belah ketupat. Ada juga unsur garis, unsur sudut, dan unsur bidang. Sedangkan untuk transformasi geometri yang digunakan, yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Ini memang tidak simetris ya. Yang ini agak lebih dekat ke tengah ya. Untuk ini atau Ya. yang di atas agak dekat ke tengah, ini agak dekat ke pinggir mungkin ya. Yang kecil-kecil emang tidak simetris, Bapak. Oh, memang gini. Ini layang-layang. Belah ketupat ya. Jadi ini motif ukiran-ukiran rumah ya, di rumah. Iya. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua di sini saya mengambil materi teorema Pythagoras. Nah, untuk GeoGebra sendiri saya di situ untuk membuktikan teorema Pythagoras, Bapak. Jadi nanti slidernya digeser-geser. Jadi membuktikan rumus Pythagoras menggunakan luas persegi. Iya. Jadi bagaimana? Di situ ada petunjuk penggunaan media. Jadi geser titik A dan titik B sehingga membentuk segitiga siku-siku ABC yang diinginkan. Jadi itu yang titik A dan titik boleh B-nya bisa digeser-geser. digeser-geser sesuai keinginan. Misalkan- Lalu yang kedua, catat panjang DC dan AC. Nah, setelah menghitung panjang BC dan AC itu
kita disuruh mencari luas persegi BCED dan ACFG. Nah, setelah dihitung, itu kita bisa geser slider yang merah, kuning, biru, pink, dan warna hijau. Nah, jika dilihat luas persegi luas persegi yang besar ini itu adalah jumlah dari luas persegi BCED dan ACFG. Jadi luas persegi kan sisi kuadrat ya, jadi Iya. sisi miring kuadrat sama dengan sisi tinggi ditambah sisi datar kuadrat ya. Alas. Ya, alas kuadrat. Oke. Jadi kalau digeser slidernya menutupi segi persegi yang sisi miring. Aku sih ini pembuktian teorema Pythagoras dengan menggunakan luas persegi. Kita kasih plus dulu untuk proses. Lanjut ke Rahma Puspita. Mungkin Rama bisa maju. Jadi bagaimana tugas yang pertama? Jadi tugas yang pertama di sini saya menggambar motif batik yang namanya Kuwung, berasal dari provinsi Jawa Tengah. Tapi motif batik Kuwung ini saya modifikasi yaitu dengan menambahkan lingkaran-lingkaran dan titik di pertengahan lingkarannya. Nah, unsur atau bangun geometri yang saya gunakan pada motif batik tersebut yaitu ada persegi, belah ketupat, lingkaran, sama elips. Transformasi geometri yang digunakan pada gambar yaitu harusnya refleksi sama translasi. Di batik Kuwung ini motif batik kain berarti? Iya, motif batik kain. Tugas kedua. Tugas yang kedua di media pembelajaran, di sini saya membuat tentang macam-macam operasi hitungan. Nah, dengan menggunakan diagram Venn, jadi kita tinggal mencentang teks bar kayak misalnya A itu nanti bakalan muncul warnanya Kak. Jadi jawabannya Jadi ini pakai checkbox ya? iya teks Cek. Jadi misalkan kita centang yang A, maka daerah A akan terasir. Ya.
Oh, gabung B. gabung B aksen. Jadi ini Operasi benar yang diajarkan. mungkin kita kasih plus dulu untuk drama. Ke Della Rismawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari motif yang saya buat, yaitu motif tradisional Papua Nugini. Nah, motif ini tuh biasanya dapat kita ketemui di lukisan maupun di baju. Nah, pada motif tersebut terdapat unsur geometrinya, yaitu yang pertama ada garis lurus, kemudian garis sejajar, elips, sejajar genjang, dan bawah ketupat. Transformasi geometri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adapun transformasi geometri yang saya gunakan di sini, yaitu ada translasi dan dilatasi. Ini motif kain. Iya. Nah, selanjutnya adapun media pembelajaran yang saya ambil di sini transformasi geometri, khususnya rotasi atau perputaran. Nah, di sini saya membuat sebuah segitiga yang telah saya tentukan titiknya di situ. Nah, di sini saya ingin menentukan rotasi dari segitiga yang saya buat. Selanjutnya untuk kita kesimpulannya, kita dapat checklist pada checkboxnya. Nah, untuk melihat hasil rotasinya dapat kita jalankan slidernya. Jadi nanti yang gambar segitiga hijau itu rotasi dari segitiga yang berwarna kuning. Ini rotasi. Jadi dari titik XY nanti hasil rotasinya menjadi linie X. Ini apakah sudut rotasinya berlaku untuk semua sudut dari titik X yang menjadi linie X? Yang mana, Pak? Kan ini ada keterangannya. Oh, kesimpulannya. Dan X nilainya menjadi Y min X. Iya, Pak, berlaku semua untuk semua.
hasil rotasi untuk 90 derajat menjadi Y Oh, maksud XY ke Y X. Oh, maksudnya Bapak sudut ini ya? Saya kira sudut segitiga yang di situ. Kan slide ini kan bisa digerakkan kan sampai Iya, Pak. sudut tertentu kan. Ini 90 ya. Jadi ini mau melihat Sudut rotasi 90 derajat. Salah jarum dia. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk rotasi 90 derajat, maka hasil titiknya menjadi seperti ini. Jadi A ke aksen dengan sudut rotasi 90 derajat, maka koordinatnya menjadi A aksen Y min X. Ini itu aja sih. Kita kasih jadinya kurang bagus. Kita ke Asti Ramadhani. Baik, di sini motif yang saya gunakan yaitu batik Bandung. Jadi unsur-unsur geometri apa aja? Pada lingkar, unsur-unsur geometri yang digunakan yaitu lingkaran, bulat ketupat, dan layar-layar. Lalu untuk transformasi geometri yang digunakan yaitu translasi dan refleksi. Untuk layang-layang ini belah ketupat ini kayaknya bisa juga dilatasikan, dia semakin keluar semakin membesar ya, ada faktor pengalinya. Jadi ada dilatasi untuk belah ketupat. Oke. Untuk tugas yang keduanya, Menggunakan media pembelajaran visualisasi pecahan. tiga. Ya, Pak. Ini menjelaskan untuk visualisasi pecahan. Jadi cara menggunakannya itu Cara menggunakannya ada dua. Yang pertama pakai yang box yang di atas itu, yang box itu ya. Tinggal diubah bilangan yang kita inginkan itu untuk pembilang, dan untuk penyebutnya juga bisa diubah. Dan yang kedua menggunakan slider. ini misalkan dua. Jadi area reaksi itu merupakan nilainya ya, nilai Iya. pecahan.
Mungkin saya tadi lihat mungkin satu persatu bisa juga ada arsirannya. Satu persatu kan arti keseluruhannya berarti ya. Mungkin bisa ditambahkan untuk nilai satunya mungkin bisa ada warnanya juga. Mungkin di satu persatu kan dia nol ya. Kosong kelihatan. Sudah cukup bagus ya, tinggal di satu persatu yang mungkin bisa ditambahkan area arsiran mungkin. Oke, kita kasih plus dulu. Asti Ramadhani. Jadi di sini saya menggunakan GeoGebra untuk menggambar motif batik kaung dari Yogyakarta. Nah, sekedar informasi bahwa batik kaung itu sebenarnya banyak modifikasinya. Jadi ini kan gambar pertama, makanya saya ada buat 2 gambar. Jadi satunya itu yang lain. Bapak bisa minta tolong geser ke bawah dulu. Lagi? Oh, kenapa? Nah, kita yang buat. Nah, ini juga termasuk batik kaung. Jadi memang batik kaung itu banyak modifikasinya seperti itu. Kalau yang untuk gambar ini itu unsur atau bangun geometri yang digunakan yang pertama ada bangun lingkaran, lalu ada belah ketupat dan unsur titik. Yang ketiga, kalau transformasinya refleksi. Jadi lingkarannya di refleksi. Iya. Sedangkan kalau gambar pertama bangun yang digunakan ada bangun persegi, terus ada bangun lingkaran, lalu ada belah ketupat yang di tengah-tengah itu, kemudian ada unsur titik di yang bunga-bunga itu di dalamnya itu ada titik. Iya Pak. Kalau transformasi geometri yang digunakan yang pertama ada refleksi, pencerminan ini. Tapi sebenarnya kalau gitunya cuma belah ketupatnya saja Pak. Yang bagian bulat-bulatnya itu tidak. Kemudian ada rotasi. Jadi yang pertama dari begini, kalau dirotasikan 45 derajat langsung terbentuk bunga yang itu, kelopaknya banyak. Ada juga dilatasi yang lingkaran-lingkaran itu dari lingkaran itu yang kecil, agak sedang, terus ke kecil. Itu dilatasi. Jadi mau batik kaung. Iya. Oh iya, sama rotasinya itu tidak 45 derajat saja, ada menggunakan rotasi 90 derajat sama 180 derajat yang di lingkaran-lingkaran tadi. Jadi ciri-cirinya ada lingkaran dengan titik-titik di dalamnya batik kaung. Kalau di bawah. Media pembelajarannya? Kalau media pembelajarannya di sini saya untuk menentukan nilai KPK dari 2 bilangan yang ingin diketahui. Jadi kayak kalau contoh saya kan tentukan nilai KPK dari 8 dan 4. Nah, untuk menggunakannya itu dari atas itu jadi
hitung. Dan sebenarnya bisa saat di 8 ya harusnya ya. Kan di 8 dan bisa sama tinggi di 8. bisa sama tinggi di 8. Iya, terserah Pak. Jadi kayak Bapak mau naik ke atas, yang penting dia sama tinggi itu sudah hasilnya. Jadi nilai A dan B yang mau kita lihat berapa KPK-nya. Iya. Jadi nilainya bisa digeser Iya. sesuai Sesuai soal. soalnya. Kemudian kita Kemudian untuk mencari itunya, kita naikkan atau turunkan sampai Sampai di dia dua gambarnya itu memiliki tinggi yang sama. Ya, sama rata. iya hasil perkaliannya adalah Ini ada KPK-nya. nilai KPK-nya. Oke, kita kasih plus. Balik untuk tugas GeoGebra pertama, di sini saya membuat ukiran Toraja, yaitu motif alam banalan. Ya, jadi motif ini merupakan motif ukiran kayu. Jadi biasanya itu ada di dinding kayu rumah orang-orang Toraja. Nah, jadi motif ini itu termasuk kepada salah satu jenis motif Pasura Kabarean, di mana motif ini di Toraja itu artinya kegembiraan dan kesenangan. Terus motif ini memiliki beberapa unsur atau bangun geometri. Yang pertama ada unsur utamanya yaitu belakang kupat, lalu trapesium, persegi panjang, persegi, lalu unsurnya itu ada garis, sudut, dan bidang. Kemudian transformasi geometri yang digunakan yaitu pergeseran dan pencerminan. Kalau untuk trapesium mungkin ada teman yang bingung, itu ada di bagian tiang itu trapesium, lalu balok trapesium lagi. Persegi panjang. Oh iya Pak, maaf. Persegi panjang. Yang putih nih. Iya. Ini gabungan yang atasnya itu trapesium. Iya. Trapesium, persegi panjang, trapesium. Untuk medianya di sini saya buat unsur dan kemudian lingkaran. Nah, ini yang pertama unsur-unsur. Jadi dalam pengaplikasiannya di GeoGebra nanti saya menggunakan checkbox. Jadi nanti apabila ditekan cetaknya nanti muncul bagian-bagiannya. Bagian atas Pak. Iya. Ada titik pusat. Lihat unsur-unsur lingkaran ya. Oh iya.
Jika ada kita centang maka akan muncul Iya. sesuai yang dicentang. Jadi misalkan Iya. titik pusat, maka di lingkarannya akan muncul keterangan titik pusatnya di mana. Iya. Ini itu memang jadi ada 18 lingkaran. Kalau yang kedua itu mau membuktikan kalau keliling lingkaran itu merupakan lengkungan atau lengkungan dari lingkaran itu, Kak. Jadi selain menggunakan rumus yang 2πr itu kita bisa cari dengan GeoGebra kalau jadi keliling lingkaran itu ditentukan bisa dengan kita meluruskan lingkarannya atau kita membentangkan lingkarannya. Nah, nanti lintasan lurus itulah yang jadi panjang lintasan yang lurus itu merupakan keliling dari lingkarannya. Jadi misalkan di situ jari-jari lingkarannya 5, apabila dibentangkan dengan slider yang panjang lintasan itu nanti akan diketahui berapa panjang dari lintasannya atau keliling dari lingkaran dengan jari-jari 5 tersebut. Itu. Tadi saya sudah sempat lihat sih, cuman kayaknya untuk putaran rotasinya kayaknya kurang pas sih kayaknya kecepatannya. Jadi sekali jalan dia bisa 3 kali putaran untuk tampilan rotasi. Iya. Ikan seperti biasa slider ya. Iya. Kelihatannya. Oh iya. Ini juga kelihatannya dia dari tidak besar. Maksudnya ini kecepatan slidernya juga. Itu bisa dihitung lagi supaya dia satu rotasi itu sesuai dengan panjang slider, panjang lintasan. Jadi pas berakhir memang cuma satu putaran aja kan dia kelilingnya itu kan satu putaran kan. Lingkaran saja harusnya, Pak. Jadi harusnya kelilingnya itu sama panjang dengan lintasannya kan Lintasan, harusnya. iya. Jadi panjang lintasan ini satu putaran lingkaran. Iya, harusnya seperti itu, Pak. Mungkin bisa dicek Oh, ya iya. untuk slidernya itu ada yang bisa diperbaiki mungkin supaya visualnya bisa sesuai dengan satu kali putaran lingkaran. Oke, kita kasih plus untuk Dela.
motif ulos Batak khas Sumatera Utara, di mana unsur bangun geometri yang digunakan atau yang terdapat pada motif tersebut adalah unsur garis, kemudian unsur titik. Bangunnya itu ada bangun belah ketupat dan bangun persegi panjang. Bisa terlihat pada yang tampil ya, bahwa unsur garisnya itu yang garis, kemudian unsur titik, bangun belah ketupat dan bangun persegi. Transformasi geometri. Untuk transformasi geometri yang digunakan pada motif ulos Batak Toba ini, yaitu yang pertama saya menggunakan refleksi atau pencerminan, di mana pencerminan dari belah ketupatnya, karena kan ada pengulangannya, jadi untuk memudahkan, jadi saya gunakan pencerminan seperti itu. Ya, sama untuk yang belah ketupat yang di bawahnya itu yang berwarna merah, itu juga menggunakan pencerminan. Ya, transformasi yang kedua itu ada translasi atau pergeseran, yang ditunjukkan seperti gambar tersebut, di mana pergeseran dari unsur garisnya, ya, sama menggunakan translasi. Kemudian pergeseran dari titik dan pergeseran untuk perseginya. Untuk media pembelajarannya, di sini saya membuat media pembelajaran grafik fungsi sin X dan cos M. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi media ini digunakan untuk kita menentukan atau menunjukkan bahwa nilai dari sin X dan cos X itu merupakan nilai satuan dari lingkaran satuan gitu. Ya. Maksudnya nilai yang berada dalam lingkaran yang besarnya satuan. Jadi kalau kita geser slidernya itu untuk kita menentukan besar sudut yang kita inginkan, misalnya 120 ya di situ, jadi kita geser sampai 120 atau lebih memudahkan, karena kan terkadang susah ya untuk menggesernya pas, jadi kita bisa inputkan di yang kotak warna orange yang kecil itu yang alfa sama dengan. Nah, di situ kita bisa inputkan nilai sudut atau besar sudut yang diinginkan, kemudian kita enter, nanti dia slidernya akan mengikuti pengisian besar sudut pada kotak tersebut gitu. Nah, nanti setelah kita kalau kita gerak-gerakan slidernya, dia akan membentuk grafik itu. Nah, grafik itu diperoleh dari kita membuat jejak bayangan dari perpindahan titik-titiknya untuk nilai sin dan nilai cosnya. Nah, setelah kita seperti itu kan, kita sudah masukkan besar sudutnya 120 ya. Nanti akan tampil nilai dari sin 120 derajat dan nilai cos 120 derajat. Di sini saya membuat untuk untuk periodenya itu yang 2 pi, disampai dari 0 sampai 720 derajat. Jadi cara menggunakannya bisa pakai slider atau kotak input ini yang orange ya. Jadi sesuai besar sudutnya, maka nanti nilai sin atau cosnya akan bisa terlihat di kotak yang ini. Baik, kita kasih close untuk putih. Kalau Ahmad gimana? Bisa ditampilkan? Sudah kirimkan tugas?
Boleh dijelaskan juga sekalian. Sini aja. Bisa. Oke baik, di sini untuk lukisan yang saya buat ini salah satu lukisan kulit kayu dari Kampung Asih. Nah, di mana di Kampung Asih itu terdapat beberapa suku yang tinggal di sana. Dan ini salah satu jenis lukisan milik salah satu suku yang tinggal di sana. Untuk nama sendiri saya agak lupa, tapi ini salah satu lukisan yang ada di sana. Nah, untuk unsur-unsurnya itu adalah yang pertama ada segitiga, ada lingkaran, dan garis, kemudian setengah lingkaran. Dan untuk transformasi geometri yang saya pakai di sini, saya menggunakan refleksi, di mana untuk yang motif yang dari pertama yang garis itu saya refleksikan dengan garis yang ada di tengahnya, sehingga dapat didapatkan hasil yang di bawah. Ini motif atau ukiran kayu? Iya, lukisan kulit kayu. Dari asal Papua. Iya, dari pokok. Kita bisa beralih ke medianya. Untuk medianya di sini saya membuat media untuk transformasi geometri, di mana media ini dapat digunakan oleh siswa untuk menentukan atau melihat apa saja jenis transformasi geometri. Itu yang pertama ada refleksi, ada dilatasi, ada translasi, dan ada rotasi. Nah, di sini saya memberikan di sini ada dua objek yang kita gunakan untuk kita akan transformasikan, dan ada 3 objek sebagai media atau alat untuk mentransformasikan 2 objek yang sudah saya buat. Yang pertama ada titik, yaitu titik A. Titik A ini kita bisa refleksikan, kita bisa rotasikan, kita bisa dilatasikan dan translasi terhadap titik dan garis. Yang pertama di sini ada refleksi objek terhadap sumbu Y dan sumbu X. Yaitu yang ini, untuk titik yang A kita refleksikan terhadap sumbu Y sehingga mendapatkan titik A aksen. Kemudian kita translasikan titik A ini dengan vektor U sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu titik A aksen 3. Kemudian untuk rotasinya saya menggunakan titik, sini ada titik bantu yaitu titik F. Saya rotasikan titik A terhadap titik F sebesar 90 derajat sehingga kita mendapatkan titik aksen 5. Kemudian mendilatasikan titik A terhadap titik F sehingga kita mendapatkan titik aksen 4. Dan untuk objek yang kedua yaitu segitiga, di mana di sini segitiganya saya refleksikan terhadap sumbu X sehingga kita mendapatkan segitiga BCD aksen. Kemudian saya translasikan segitiga BCD dengan vektor U sehingga kita mendapatkan segitiga BCD aksen 3. Kemudian saya refleksikan, saya rotasikan segitiga BCD terhadap titik F sebesar 90 derajat sehingga kita mendapatkan segitiga BCD aksen 2. Dan yang terakhir kita mendilatasikan segitiga BCD terhadap titik A sehingga kita mendapatkan segitiga BCD aksen 4. Sekian. Nanti bisa diupload dulu ya. Oke. Oke, kita kasih plus untuk Ahmad. Tidak, nanti
SPSS-nya mau kita bahas sekarang atau besok aja? Kita lanjutkan aja. Kita gimana? Secara keseluruhan sih nanti tinggal kayaknya banyak yang sama-sama sih yang apanya. Kita buka dulu satu ya. Mau kita lanjutkan atau kita lanjutkan besok? Lanjut aja ya. Lanjut besok tidak ada. Besok siapa? Cuma kita kayaknya besok pakai Google Meet aja sih. Dari aja biar nggak ada. Mau lanjutkan atau aja ya? Sampai jam 4 bisa maksimal. Bisa ya? Kita ambil contoh untuk tugas arti Ramadan. Jadi pertama kita tampilkan tabel datanya ya. Boleh yang Excel ataupun boleh juga yang dari SPSS. Kemudian grafik-grafiknya. Oke. Jadi usia, masa kerja, gaji, kinerja, prestasi. Oke. Kemudian tabel analisisnya kita pakai frekuensi aja, kita cuma mau melihat min, median, modus dan sebagainya, seperti apa, standar deviasi, nilai maksimumnya berapa. Jadi kayaknya Asti belum menampilkannya untuk tabel deskriptif untuk gaji karyawannya gitu. Cuma ada minimum, maksimum, ini standar deviasi sama varian. Mungkin bisa lebih rincinya pakai statistik, nanti dicentang apa-apa yang mau ditampilkannya. Jadi sebelum oke nanti kita hapus statistiknya dulu. Kurang jelas ya.
Kalau silakan. Jadi sebelum oke nanti ke statistik dulu ya. Nah, nanti dicentang apa-apa yang mau ditampilkan. Ada banyak pilihannya ya. Nanti boleh dicentang saja menampilkan keseluruhannya. Bisa jadi modus, ya, stabilisasi, varian, res, kejalan tawarnya, nilai minimum, maksimum, dan standard of error rata-ratanya. Mungkin nanti bisa ditambahkan aja untuk tabel deskriptif yang lebih rinci seperti ini ya. Yang analisis korelasinya. Ini lebih bagus satu-satu aja dibahas untuk masing-masing variabel independennya dengan variabel gajinya. Jadi gaji dengan misalkan tingkat kepuasan kerja, bagaimana korelasinya, kemudian satu-satu aja ya. Kemudian nanti kita lihat model regresinya. Model regresi dari tabel koefisiennya, jadi nilai di tabel di kolom B-nya ya. Nanti bisa ditambahkan apa model regresi yang terbentuk ya. Jadi kan model regresi itu Y sama dengan konstantanya ditambah B1 X1 ditambah sampai Bn kali Xn-nya ya. Jadi bisa ditambahkan di bawahnya model persamaan regresi linear yang terbentuk. Jadi silakan dilihat dari kolom B di tabel koefisien. Oke. Bisa ada bela. Tabel datanya, diagramnya, ini tabel seperti ini ya, nanti bisa seperti ini aja ya. Kita cuma mau lihat apa median modusnya, maksimum minimumnya. Oke. Baru korelasinya. Nah ini nilai P ini maksudnya apa? Nilai P nya maksudnya? Ini berarti nilai signifikansinya ya kalau dilihat dari tabelnya sebenarnya. Nilai signifikansinya. Iya, nilai signifikansinya berarti ya. Jadi mungkin di sini signifikansi dua arah berarti ya, jangan P kayaknya dari mana kita tidak tahu nilai P-nya mana. Jadi pakai nilai signifikansi berarti ya. Signifikansi perbandingannya terhadap alfanya berarti ya. Karena dia dua arah maka dia setengah alfa berarti ya. Jadi nilai signifikansi dua arah dibandingkan dengan setengah alfa, nanti dia 0,025 ya. Kan dia dua arah maka dia setengah alfa. Kalau dia satu arah maka dia boleh pakai alfa. Jadi apa perbandingannya dengan alfanya? Kan di tabelnya total berarti dia dua arah, dia analisnya dua arah. Jadi nilai signifikansi dua arah 0,000 dibandingkan dengan 0,025 lebih besar ya. Maka H0 diterima akan lebih kecil ya, lebih kecil H0 ditolak, berarti ada hubungan ya. Tidak ada hubungan. Ada hubungan harusnya. Ada
hubungan antara gaji dengan masa kerja. Ini juga ya, kalau dia pakai nilai signifikansi, maka di sini signifikansi 2 tutel atau 2 arah dibandingkan dengan setengah alfanya ya. Boleh juga pakai T hitungnya ya. Nilai T itu kita lihat besar korelasinya, dia dilihat berarti dari min 0,107 ya. Jadi kan ada nanti perhitungannya untuk nilai T hitung ya. Bisa dihitung dulu T hitungnya, kemudian dibandingkan dengan T tabelnya, atau bisa juga dengan nilai signifikansinya dibandingkan dengan alfanya ya. Kalau dia 2 arah atau tutel maka setengah alfa, kalau dia signifikansi aja 1 arah maka dia dengan alfanya ya. Oke. Sama untuk yang ke bawah-bawahnya. Kemudian model persamaan regresi linearnya. Jadi lihat di depannya, jadi modelnya seperti ini. Bagus. Lalu selanjutnya Bella Rismawati. Tabelnya, diagramnya. Ini kayaknya boleh pakai grafik batang aja. Kalau dia garis, dia mau melihat tren. Jadi ya berlanjut ya. Ini ada jangka waktunya harusnya. Ini untuk jangka waktu dia. Kalau dia pakai diagram garis, jadi untuk melihat tren dia sebenarnya. Ini kan tidak ada tren ya. Jadi dia data individu ya. Jadi lebih bagus pakai bar boleh, atau yang diagram lingkaran juga masih bisa ya. Jadi diagram garis ini lebih bagusnya ini untuk yang data tren atau yang data berkesinambungan. Ini juga sama. Oke, kemudian kemudian yang analisis korelasinya. Jadi bisa juga dilihat dari T hitung ya. Jadi T hitung dihitung dulu sesuai persamaannya. Kemudian kita lihat T tabelnya. Kita lihat berapa jumlah sampelnya dengan derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasan ini jumlah populasi dikurang variabel yang digunakan. Jadi karena dia perbandingan 2 variabel, maka dia jumlah populasi dikurang 2. Jadi derajat
degree of freedom atau drag ratio-nya populasinya 20, sampelnya 20, kemudian dikurang banyak variabelnya yang dibandingkan ada 2, maka dia kurang 2, 18. Jadi kita lihat di DF-nya 18 untuk alfanya di 0,05. Total berarti dia 0,025 sebenarnya. Sama untuk ke bawahnya. Lihat model persamaannya. Bapak yang banyaknya sih sudah persamaan ya. Kenapa? Dia pede aja Pak, semuanya dikira sudah. Tidak, enggak, saya tahu kalau yang lain itu sudah kami sudah kesorean daripada saya pulang. Jadi lebih baik saya sudah save saja. Oke, nanti bisa ditambahkan aja Iya. untuk model persamaan regresi. Ini kita lewat satu kotak ya, satu tabel ya. Oke, kita lihat yang punya Putri. Ini tabelnya. Kemudian grafiknya jangan yang individu ya. Ini kayaknya individu, data individu ya. Jadi pakai data untuk variabelnya aja. Jadi kalau usia ya untuk variabel usia aja. Jadi pengelompokannya sesuai variabelnya, jangan data individu ya. Kita mau ya. Sebenarnya kami udah coba yang untuk satu variabel aja, tapi setelah kami ini pikirkan nanti nggak kelihatan siapa yang iya siapa yang usianya tahu usianya kami bikin nama. Kita mau melihat ini sih jumlahnya untuk data misalnya usia misalnya di 20 berapa orang gitu aja sih. Kan pengelompokannya sesuai variabel aja. Jadi untuk kinerja berapa orang yang sangat buruk itu. Jadi nggak usah per individu aja sih. Kita mau mengelompoknya sesuai variabelnya. Kita mau melihat berapa untuk tiap variabel ya. Ini juga ini pakai data individu juga ya. Jadi kita tidak tahu nanti berapa orang yang baik kan. Kita mau melihat berapa orang yang baik, berapa yang sangat baik. Bisa terlihat sih berapa ininya kotak-kotak terasnya ya, teman. Kayaknya kurang ini sih. Enggak ya. Kalau begitu kan berarti banyaknya 2 orang. Iya, cuman kan kita mau lihat secara ini sih lebih mudahnya. Ini kan agak rumit juga ya. Yang ini sih dari atas tadi ya, agak ribet. Nah ini mungkin bisa diganti untuk yang sesuai ini aja sih di variabelnya ya. Pengelompokan variabelnya jangan yang per individu. Ini analisis frekuensinya, kemudian korelasinya, mau pakai yang regresi pakai. Regresinya oke.
tabelnya sama ya, untuk grafiknya mungkin lebih baik yang dihindari untuk yang garis ya, karena dia bukan data tren ya, bukan data yang berkesinambungan. Untuk Rama mungkin bisa diganti nanti ya, untuk grafiknya ya. Bisa pakai grafik batang atau yang lingkaran boleh. Kemudian untuk tabel analisis frekuensinya mungkin bisa ditambahkan yang nilai-nilai statistiknya ya. Jadi bisa ditambahkan yang frekuensinya, dicentang aja sih semuanya biar terlihat maksimumnya berapa, minimum. Ini ada sih, cuman yang lebih lebih rinci aja ya, ditambahkan aja. Mungkin korelasinya mungkin lebih dijabarkan ya, mungkin bisa satu persatu aja biar lebih mudah ya. Jadi gaji dengan tingkat kepuasan mungkin bisa dilihat apa korelasinya ya. Jadi gaji dengan masa kerja dilihat apa korelasinya. Dan mungkin bisa ditambahkan model regresi yang terbentuk. Jadi dilihat dari tabel koefisiennya, dilihat dari kolom B-nya. Jadi sesuai persamaannya Y sama dengan konstantanya ditambah B dikali X sampai XN-nya. Jadi silakan dilihat nilainya, tinggal ditulis di persamaannya. Oke. Kemudian ada sila. Ini juga sama juga ya, mungkin nggak usah pakai per individu ya, bisa pengelompokannya sesuai variabel-variabelnya. Kemudian salianti. Tabelnya. Durasinya, oke. Ini juga sama ya.
Ini dia dari nilai signifikansinya berarti ya. Jadi yang P-nya diganti aja signifikansi tutel atau dua arah dibandingkan dengan setengah alfa ya. Jadi 0,025. Jadi 0,0 dia lebih kecil, nolnya ditolak. Sama untuk ke bawah. Dan modelnya oke. Oke. Saya punya Friska. Tabelnya, grafiknya, juga sama ya. Jadi dia pakai nilai signifikansi, maka dia bukan P, jadi nilai tutel atau signifikansi dua arah dibandingkan dengan setengah alfa ya. Dan model persamaannya nanti amat boleh dikirim nanti ya tugasnya. Nanti kalau misalnya linknya nggak bisa, nanti file GeoGebra-nya ya, dia .ggb ya, ggb nanti boleh dikirimkan ke formnya. Oke, ada yang bertanyakan terkait tugas mandirinya? Ada yang bertanyakan? Nanti boleh diperbaiki ya, nanti besok mungkin bisa dikirimkan kembali di link yang sama. Jadi kita besok pertemuannya daring aja ya, biar lebih, karena cuma sebentar aja sih. Biasanya jam berapa? Bisa dipercepat atau mau jam 2 aja? Kita besok membahas apa? Tidak ada sih. Cuma ya penutupan aja, sekalian penutupan kelas praktikumnya. Jadi tidak, Hah? Boleh dibawa masing-masing kan? Kita susah Boleh disiapkan di rumah masing-masing ya. Nanti saya kirimkan stikernya nih. Nanti boleh dipakai stikernya. Besok jam berapa? Tadi revisi-revisian itu kapan? Besok aja sih. Besok juga sih. Cuma Berarti kita dapat. atau Jumat kan libur ya. Jadi mungkin sampai Jumat boleh ya. Makasih Pak. Jadi besok jam 2 aja atau mau dipercepat atau Kita ada ujian Pak. jam 2 ya, jam 2 siang ya. Kalau bisa langsung tepat waktu ya biar bisa lebih cepat ya. Karena tidak lama-lama sih. Bisa pakai itu. Jadi Lutfia ini memang tidak lanjut ke nih. Lutfia tidak lanjut lagi praktikum. Anjir, 42 kok Pak, tapi belum selesai. Ini nanti bisa di
pastikan ya. Mungkin bisa dipercepat untuk kalau memang misalnya masih mau lanjut, tugasnya bisa dikirimkan lebih cepat. Jadi bisa saya lihat dulu. Kalau ada perbaikan nanti sampai hari Jumat ya. Oke. Itu aja sih kayaknya. Oke. Iya, ini kan ini berita nih. Kirimin revisi sama kan? Berarti semua. Oke, berarti tetap foto sama revisian ini ya. Maksudnya yang baru kan? Iya. Baik, kalau misalnya tidak lagi yang bertanyakan, saya akhiri. Sampai berjumpa lagi di besok siang jam 2 daring. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat sore, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya dokumentasi foto dulu.